Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi Bisnis Manajemen. Dan pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai analisis portofolio dalam formulasi strategi, juga strategi alternatif untuk corporate ya, divisi juga tingkat fungsional perusahaan. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Pada pertemuan ini ya, saya akan membahas ya mengenai analisis portofolio dalam formulasi strategi, juga strategi alternatif ya untuk corporate, divisi, dan tingkat fungsional perusahaan. Formulasi strategi yaitu pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari peluang dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan tentunya. Nah, formulasi strategi itu meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, lalu pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Ini dari Hanger dan Whelan. Ya, yang ke satu itu ada misi. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dan mengidentifikasikan jangkauan operasi perusahaan dalam bentuk produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Yang B ada tujuan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Yang C, strategi. Strategi perusahaan itu merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Yang D, kebijakan perusahaan merupakan pedoman luas untuk divisi guna mengikuti strategi perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Nah, divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya sendiri yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsionalnya untuk diikuti. Implementasi strategi itu adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Ini dari Hanger dan Whelan. A. Program. Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Ya, ini yang dinamakan program ya. Lalu yang B ada anggaran. Anggaran itu adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Ya. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Yang C, prosedur. Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Nah, ini ada evaluasi dan pengendalian evaluasi. Dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Hanger dan Whelan ya, menurut Hanger dan Whelan. Nah, walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Berbeda dengan Purwanto, ya, pengendalian merupakan aktivitas yang menemukan, mengoreksi,
adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja dan ukuran standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan ini adalah pemantauan, pengevaluasian, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang kunci di perusahaan. Yang A, ini ada analisis eksternal ya. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel atau peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Nah, variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi di mana organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian. Satu, lingkungan kerja. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang saham, ya, ada pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, juga serikat buruh. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum seperti kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan hukum politik, juga kekuatan sosial kultural. Yang B ada analisis internal ya. Lingkungan internal. Dalam buku manajemen strategi ya David ya, analisis aspek lingkungan internal perusahaan sebenarnya memuat beberapa kajian bidang-bidang manajemen yang terdiri dari satu, manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri terdiri dari 5 dasar kegiatan ya. Terdiri dari 5 dasar. Itu kegiatan maksudnya 5 dasar kegiatan. Ada perencanaan, pengorganisasian, motivasi, staffing, juga pengendalian. Lalu ada marketing. Terdapat 7 dasar ya fungsi pemasaran ya, yaitu analisis pelanggan, penjualan produk atau jasa, penjualan produk dan layanan, penetapan harga, distribusi, ada penelitian, pemasaran, dan analisis peluang. Yang ketiga ada finance atau accounting ya, menurut James Van Horn dalam David ya, fungsi keuangan atau akuntansi terdiri atas 3 keputusan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan dividen. Yang keempat ada production atau operation ya, dalam mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya. Manajemen produksi atau operasi perlu membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencapai tujuan. Fungsi dasar pada produksi atau operasional adalah proses, kapasitas, inventories, tenaga kerja, juga kualitas. Yang kelima ada research and development. Penelitian dan pengembangan diarahkan untuk mengembangkan produk baru sebelum pesaing melakukannya, untuk meningkatkan kualitas produk atau meningkatkan proses manufaktur untuk mengurangi biaya. Yang keenam ada manajemen information system. Ya, informasi merupakan sumber utama keunggulan atau kerugian kompetitif manajemen. SIM memperoleh bahan mentah atau materialnya dari evaluasi eksternal dan internal sebuah organisasi. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.